Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebentar. Oke, dilihat ya. Terlihat, Pak. Oke, jadi hari ini kita kelas kecerdasan buatan kelas D ya, kalau nggak salah ya. Sampai saya lihat. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, yang sebelumnya sudah pernah ikut kelas saya siapa aja? Saya Pak Haidar, Pak. Udah, terus habis itu Saya juga pernah Pak Gifari. Givari, Saya juga pernah, Pak. Reza, oke. Saya juga pernah. Oke, berarti pertanyaannya kebalik. Yang belum pernah? Ini kalau Mas Komang sama Muhammad Izzuddin sudah pernah kah? Saya pernah Pak, tapi kelas matematika. Saya sudah, Pak. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Saya sudah, Pak. Oke, berarti apa yang ingin saya sampaikan hari ini, kalau dulu ikut pertemuan pertama ya, itu akan tidak jauh beda, cuman mungkin hari ini karena semuanya sudah, berarti hari ini nanti kita review aja. Saya tidak cerita seperti bener-bener yang pas awal itu. Oke, jadi notifikasinya banyak sekali. Oke, jadi pada kecerdasan buatan ini, oh ya, nama saya Anggir Abdul Razak, saya lebih suka dipanggil nama belakang, Abdul Razak atau Razak. Kemudian ini sebelumnya udah wes, saya skip aja. Yang cerita tentang Jepang juga saya skip aja. Semoga masih ingat. Langsung aja kita berada di sistemnya full di kelas. Kemudian sistem presensinya seperti biasa, jadi minimal 80% kehadiran untuk ikut ujian. Dan sebisa mungkin dalam 10 menit sudah hadir di kelas. Ini hanya perkecualian ya untuk hari ini kita online. Jadi saya usahakan sebelum jadwal dimulai saya sudah berada di kelas. Saya usahakan juga. Terus kemudian sistem evaluasinya ini nanti yang akan ada tab update. Jadi karena mata kuliah ini sistemnya pakai apa namanya itu case based dan saya lupa namanya. Nah, nanti tugasnya itu akan besar, bisa sampai 50% atau mungkin bahkan 60%. Tapi nanti akan dikoordinasikan lagi dengan dosen-dosen lainnya. Terus kemudian ada kuis. Kok kuis? Oh maaf, ini kuis ini maksudnya UTS. UTS, kemudian ada UAS. Begitu. Untuk di kelas ini sampai UTS, insya Allah kelasnya dengan saya. Setelah UTS nanti dengan Pak Eka kalau nggak salah. Begitu. Oke, sebentar. Saya mau masuk ke ini ya. Sedikit refresh. Bentar, ini mana anunya ya? Oke. Sudah tampil ya? Ya. Ini sudah tampilkah di tempat masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Ini mouse-nya kok jadi hilang ya? Oke. Ya. Ini untuk yang sudah pernah ikut kelas saya, semoga masih ingat dengan tabel ini. Jadi dalam kriteria penilaian yang paling tinggi itu adalah konsep. Konsep ini adalah bagaimana sebuah permasalahan diselesaikan menurut aturan yang sudah ada. Termasuk runutannya pun juga harus lengkap. Seperti itu. Cara pengerjaan ini berhubungan dengan
rumus, cara hitung berhubungan dengan pengerjaan soalnya itu sendiri. Ya. Konsep sendiri bernilai 50, ini yang paling besar. Seperti ini ada contohnya yang di sebelah kanan ini nilainya. Poinnya adalah kalau konsepnya tidak masuk, maksimum nilainya 50. Jadi kalau ada proses yang lompat, ada rumus yang tidak tertulis, atau tiba-tiba dari satu rumus tiba-tiba jadi rumus lain, itu 50 maksimum. Seperti itu. Tipsnya semoga ini masih ingat. Yang pertama, perhatikan materi di kelas. Masuk terus meskipun kuliahnya mengulang. Di sini ada yang mengulang kah? Ini enggak ya. Terus catat konsep, penjelasan yang ada di kelas. Kenapa? Karena file PDF atau file yang diberikan, yang di-share itu tidak menjelaskan konsep secara jelas. Terus kemudian, nah, konsep yang dijelaskan di kelas, yang tadi dicatat, itu adalah yang bernilai tinggi. Bukan tulisan yang sama dengan file PDF. Seperti itu. Terus ini ada tambahan lagi ya. Misalkan jika tanpa izin, tugas dianggap tidak mengumpulkan ini, terutama yang mata kuliah dasar ini. Karena banyak yang menganggap sebagai ngulang, karena mengulang, kuliahnya nggak ikut, ikutnya hanya langsung di UTS sama UASnya aja. Ya, meskipun dulu pernah ikut, tapi kalau misalkan ngulang nggak ikut kelasnya, itu konsepnya biasanya sudah gelambiar. Bahasa Indonesia gelambiar itu apa ya? Sudah terpecah. Seperti itu. Konsepnya sudah nggak masuk. Biasanya ngerjakannya pun juga akhirnya bukan asal-asalan, tapi hanya berdasarkan ingatnya seperti apa. Akhirnya apa? Ya nilainya nggak bagus lagi. Seperti itu. Jadi kalau bisa jangan. Tetap masuk. Emosi lagi. Oke. Tugas adalah kesempatan mengerjakan soal secara open book dan kerjasama. Semoga masih ingat. Jadi kerjasama yang paling baik itu ada di tugas, bukan di ujian. Jangan sampai menerapkan kerjasama itu salah tempat. Kalau tugas ada yang salah, silakan temannya diingatkan. Kalau misalkan ada yang sudah betul, silakan dianalisa. Jangan hanya itu copy paste. Eman. Kenapa? Karena biasanya tugas ini itu kesempatan untuk memperdalam konsep. Apa yang sudah disampaikan di kelas itu diperdalam dengan tugas. Gitu. Kalau tugasnya copy paste, konsepnya nggak masuk pada waktu ujian, ya bakal bisa keteteran. Bahasa Indonesia apa ya? Ya sekali. Semoga tahu maksudnya. Nomor 3, belajar menulis yang baik agar mudah dibaca. Oke, saya yakin bisa. Nomor 4 tadi sudah ya. Apa yang dimaksud dengan konsep ini. Jadi konsep yang benar adalah yang terstruktur dari awal sampai akhir, ada penyebutan rumus yang dipakai, penjelasan tentang parameter yang digunakan, runutan yang benar dalam pengerjaan, bukan langsung lompat. Ciri-ciri nggak masuk konsep, langsung jawaban, misalkan sama dengan kunci, seperti itu. Proses ada yang lompat, atau pakai rumus jadi. Disuruh gambar grafik, tiba-tiba ada grafiknya tanpa tahapan atau tulaan. Maksudnya apa? Disuruh gambar grafik tertentu, langsung ada grafiknya. Nggak pakai tabel, nggak pakai pendekatan grafik sebelumnya, langsung ada. Seperti tadi yang disampaikan, kalau konsepnya nggak masuk, maksimum nilainya 50. Apalagi kalau misalkan langsung jawaban. Kalau langsung jawaban ya berarti ya bisa jadi hanya poin di sini aja. Kalau rumus jawaban, ya rumusnya masuk, jawabannya masuk. Tapi kalau misalkan rumus jawaban, itu kalau benar 50. Kalau rumus jawaban salah, ya udah langsung kecoret. Konsepnya nggak ada. Tapi kalau misalkan mengerjakan konsepnya dari awal sampai akhir, rumusnya runut, hitungannya tepat, 100. Kalau misalkan mengerjakan dari awal sampai akhir, rumusnya ada yang salah, masih berkurang hanya 30% saja. Atau pengerjaannya, ini rumusnya, pengerjaan hitungannya ada yang salah, masih berkurang segitu. Tidak langsung. Kalau konsepnya masuk, nilai minimum 50. Tapi biasanya konsep masuk itu, ini rumus, kelihatan nggak ini ya? Semoga kelihatan dikit ini. Rumus sama hitungannya biasanya juga sudah ada. Misalkan soal dengan cara yang telah diajarkan, jangan menerka sendiri.
Ini susah ini. Kadang ngawurnya itu, ya jawabannya benar tapi caranya salah. Jangan tertipu pandangan mata, ini untuk matematika dasar ya. Apalagi yang pakai membuat matematika sendiri. Ini nanti kalau kecerdasan buatan insya Allah nggak sampai sini. Pahami dan kerjakan sesuai soalnya. Jangan sampai salah memahami pertanyaan. Biasanya yang salah memahami pertanyaan ini ya yang konsepnya masih belum matang. Seperti itu biasanya. Tapi ada juga yang konsepnya matang tapi benar-benar salah. Misalkan ada tanda seru dibaca faktorial. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini misalkan analisis algoritma, itu kan berarti algoritma itu dianalisa. Jadi contohnya itu seperti ini. Pernah tahu algoritma apa ya enaknya ya contohnya ya. Algoritma sorting misalkan, sorting apa namanya mengurutkan nomor. Itu kan diurutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil seperti itu. Atau algoritma rata-rata. Jadi algoritma rata-rata itu kan bukan diurutkan. Ada variabel 1, 2, 3 variabel. Bilangan 1, 2, 3 sampai 10. Pertama bilangan 1. Habis itu kedua bilangan 2 ditambahkan bilangan 1. Hasilnya disimpan ke jumlah. Ketiga ditambahkan dengan jumlah. Hasilnya ditaruh di jumlah. Seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai 10. Terakhir baru dibagi 10. Itu kan analisis algoritma rata-rata. Nah, pada waktu itu ada yang ditanya, tunjukkan atau berapa kali proses pembagian terjadi atau berapa kali proses penambahan terjadi. Kan kalau misalkan dianalisis algoritmanya kan 1 dengan 2 ditambah dimasukkan ke jumlah. Habis itu 3 dengan jumlah ditambah dimasukkan ke jumlah. Berarti kan menjumlahkannya ada berapa kali? Sekitar ya tergantung bilangannya. Bilangannya 10 pun juga dijumlahkannya 10 kali seperti itu ya. Pada kita ada yang menjawab. Dia ditanya sebutkan berapa kali operasi penjumlahan terjadi. Dia nyebutkannya hanya 1. Kenapa? Langsung ditulis. Jadi bilangan keberapa plus plus jumlah sama dengan jumlah. Jadi tulisan skrip jumlahnya, bilangan berapa ditambah jumlah sama dengan jumlah, itu yang dianggap sebagai itu operasinya. Jadi dia disuruh menganalisis berapa kali operasi jumlah dilakukan, itu dia hanya nulis 1 kali Pak. Ini kenapa? Nah itu ditunjukkan. Di dalam skripnya itu ditunjukkan Pak, ini Pak, operasi penjumlahannya 1 kali. Itu kan ya beda sekali ya. Analisis algoritma dibandingkan membaca skrip itu beda sekali. Jangan sampai membuat soal sendiri. Nah ini agak susah dong. Soalnya tentang apa? Ini agak susah ini ngasih contohnya. Maksudnya kalau di kelas gampang. Ini kalau online gini agak susahnya ngasih contohnya. Udahlah, nggak apa. Nah, nomor 8 ini semoga masih ingat. Jangan sampai ada yang kertas ujian atau UTS-nya kosong pada salah satu nomornya. Biasanya beban soal akan sama rata. Meskipun tidak sama, itu biasanya masih relatif imbang. Dulu semoga masih ingat ya, kalau misalkan ada 4 soal, sangat mudah, agak susah sama susah. Kalau misalkan dia hanya bisa mengerjakan yang mudah saja, yang agak susah dan susah belas nggak dikerjakan, itu berarti maksimum nilainya hanya 50. Tapi kalau misalkan dia di kelasnya itu sudah ngikut, mana maksudnya ini kok hilang. Dia sudah menjalankan tips dari nomor 1, 2, begitu seterusnya, sampai beberapa soal, terutama sampai nomor 4. Misalkan yang agak sulit ini dia hanya dapat poin, anggap aja 40 lah. Berarti kan 25, 40 dari 25 itu 10. Yang ini dapat poin hanya 20. Berarti 20 dari 25 itu 5. Kalau misalkan dia sudah mengikut sistem seperti ini dari awal itu, berarti nilainya dia 25, 10, 5. Dapat poin 65. Kalau tadi belas nggak dikerjakan, dianggap ini benar semua, 50. 50 itu nilainya D ya? Ya, D. Kalau 50 koma itu baru D+. Jadi kalau misalkan dikerjakan 2 saja,
nggak mungkin dapat nilai D+. Kenapa? Nggak bisa melebihi dari 50. Tapi kalau yang ini dicoba dikerjakan, kalau 65 itu nilainya apa? C+ ya? Kalau nggak salah C+. Ya, D sama C+ itu kan nilainya jauh sekali ya. Jadi nomor 8 ini jangan sampai ada yang kertas UTS atau ujiannya kosong pada salah satu nomornya. Satu saja jangan, apalagi 2, apalagi 3. Jadi itu. Dulu itu ada yang pernah sempat protes, nilainya dapatnya D+ kalau nggak salah. Habis itu protes, Pak, kenapa saya dapat D+? Dari soal 5 hanya dikerjakan 2, 2 pun itu salah. Nah, kalau misalkan benar-benar dinilai berdasarkan apa yang ada, berarti kan kalau hanya 5 dikerjakan 2 kan maksimum nilainya hanya 40. Berarti mestinya itu E. Itu dia dikasih D+ kalau nggak salah. Itu protes. Oke, jangan takut bertanya. Bertanya bukan berarti bodoh. Bertanya menunjukkan ada proses pembelajarannya. Biasanya yang nggak bertanya itu 2. Yang paham atau yang blas nggak paham. Jangan jadi yang blas nggak paham. Kalau nggak bertanya karena yang paham nggak masalah. Bertanya terus teman-temannya ketawa gitu aja kok ditanyakan, nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Bisa jadi pertanyaannya itu jawabannya malah membuat teman yang tadi menertawakan itu bilang, oh ternyata maksudnya seperti itu. Jadi, jangan bertanya. Kata-kata mutiara nggak usah, jangan nulis Al-Quran di lembar jawaban, karena kalau misalkan saya bawa, saya nggak bisa ditaruh, nggak bisa dibawa ke kamar mandi. Nomor 11, semoga masih ingat ya. Masih ingat nggak? Kasus curang dalam kuis atau ujian penyebabnya ada berapa? Ada ingat? Di sini. Bentar. Mas, saya urut dulu deh. Urut dari atas. Mas Abdul Hafiz? Ya. Iya, Bapak. Masih ingat nggak? Kasus curang penyebabnya ada berapa? Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Lupa. Lupa ya? Oke. Iya. Oke, berikutnya coba Mas Komang. Masih ingat kasus curang? Kurang tahu, Pak. Lupa ya? Kurang tahu. Ikut kelas saya berapa semester yang lalu? 2. 2 semester yang lalu. Oke, Mas Abdul Hafiz? Mas Abdul Hafiz? Berapa semester lalu? Semester 4, Pak. Semester 4 itu berapa semester yang lalu? Saya nggak tahu. Oke, mungkin ada beberapa ya. Oke, ini saya sebut refresh. Kasus curang dalam kuis atau ujian itu biasanya yang saya ingat, yang saya pahami itu penyebabnya 2. Yang pertama misalkan kita punya, misalkan di gedung A sama gedung B, itu ada manajer, mungkin contohnya masih sama ya. Jadi di gedung A elektro dan gedung B elektro itu punya manajer masing-masing. Di gedung A punya masalah, di gedung B pun juga punya masalah. Sehari-hari manajer gedung A itu selalu mengikut hasil keputusan manajer gedung B. Jadi misalnya di gedung A ada mati air, di gedung B mati air juga. Si A melihat gedung B apa yang dilakukan? Kalau airnya mati itu kan opsinya banyak ya. Bisa kita narik misalkan narik selang dari gedung mesin misalkan, atau kita mendatangkan, ini ceritanya misalkan airnya itu nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari misalkan. Berikutnya bisa juga mendatangkan tangki air gitu, atau pompanya diambilkan, disewakan untuk menggantikan pompa yang rusak sembari menunggu pompa yang dibeli misalkan. Banyak, opsinya itu banyak. Nah, gedung A, manajernya gedung A selalu ngikut hasil dari manajer gedung B. Gedung B keputusannya apa? Manajer gedung A langsung ikut. Contoh lain, di hari lainnya ada mati lampu. Pada waktu mati lampu, kemudian gensetnya nggak berjalan, nggak bisa beroperasi.
Opsinya juga banyak. Bisa jadi narik kabel dari gedung yang ada gensetnya. Atau nyewa genset. Atau mendatangkan teknisi untuk bypass. Bisa. Itu opsinya banyak. Pada waktu gedung B ngambil keputusannya apa, gedung A mengambil keputusannya juga yang sama. Nah, kira-kira misalkan saya tanya ke siapa yang belum tadi, Mas Givari. Kalau misalkan di hari tertentu si manajer gedung B itu ditugaskan keluar kota, terus ada masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kira-kira manajer gedung A bisa mengambil keputusan yang bagus nggak, Mas Givari? Mungkin untuk keputusannya masih kurang tepat karena kan masih meraba-raba gitu Pak. Ya, Untuk seperti itu ya. keputusan. Iya. Jadi jangankan keputusannya bagus atau tidak. Opsinya, pilihannya apa saja, bisa jadi dia belum bisa. Kalau yang tadi opsinya sudah banyak, si B mempertimbangkan opsi A, B, C, kelemahannya masing-masing ini, kelebihannya ini, akhirnya dia ngambil A. Si manajer gedung A nggak langsung ikut A. Padahal itu si B nggak ada, manajer B nggak ada, si A, jangankan milih A, B, C, ada pilihan A, B, C, D-nya saja belum tentu tahu seperti itu. Akhirnya apa? Pada waktu ada kasus yang baru, dia bisa jadi tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Nah, nomor 12 ini, contoh yang pertama ini tadi itu, nah, ini, ada hubungannya sama nomor 2 juga. Pada waktu ada soal, ada masalah, ada latihan, kok tidak dikerjakan sendiri, nanti pada waktu ujian atau UTS atau UAS, kemungkinan akan tidak bisa mengerjakan dengan baik. Sebagai contoh seperti ini, saya mau tanya ke sekarang Mas Reza Indira kita. Saya mau tanya, sudah bisa mengerjakan turunan, Mas Reza? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang saya mau tanya, pertama kali mengerjakan turunan pada waktu mungkin SMP atau SMA dulu, pertama kali, ragu nggak dengan hasil kerjaannya? Pertama kali. Ragu, Pak, karena baru pertama kali mempelajari. Nah, seperti itu ya. Pertama kali itu akan ragu. Biasanya pada waktu kita ngerjakan pertama kali itu akan membandingkan dengan kunci jawabannya atau membandingkan dengan rumus aslinya. Misalkan X kuadrat atau sepertiga X pangkat 4 diturunkan. Itu akan melihat dulu. Oh, ini turun, pangkatnya dikurangi 1, habis itu seperti ini. Nah, prosesnya seperti itulah. Itu akan melihat rumus bawaannya dulu. Dan biasanya pada waktu mengerjakan tugas atau latihan pertama kali atau soal pertama kali, itu akan ragu. Nah, itu akan sama seperti tugas, latihan, soal di semua mata kuliah. Jangan sampai ragu mengerjakan soalnya itu pertama kali, atau gini, jangan sampai ragu mengerjakan soal itu terjadi pertama kali pada waktu di ujian. Maksudnya ya, silakan ragu di tugas. Artinya apa? Tugas silakan dikerjakan sendiri dulu, semampunya. Nanti kalau misalkan sudah nggak ketemu kesulitan, silakan diskusi dengan temannya. Pada waktu nggak ketemu kesulitan, pun juga silakan diskusi. Takutnya apa? Takutnya salah mengerjakan. Seperti itu. Jadi, poinnya yang nomor 2 tadi itu ada banyak sebenarnya ya, salah satunya itu. Tugas mengerjakan adalah kesempatan mengerjakan soal secara open book dan kerjasama. Itu maksudnya itu, kerjasama di situ. Misalkan, open booknya yang pertama itu sebagai latihan, otomatis lah latihan lah, bisa ngelihat rumus aslinya, gitu. Pertama kali ngerjakan tugas, ngerjakan soal itu, melihat rumus aslinya masih boleh, itu di tugas. Kerjasama itu kalau misalkan ada kesulitan, silakan diskusi dengan temannya. Pada waktu nggak ada kesulitan, pun juga didiskusikan. Siapa tahu jawabannya salah, seperti itu. Jangan sampai pertama kali ngerjakan soal materi tertentu, pertama kali ngerjakan di ujian. Pasti akan ragu, seperti itu. Nah, ini tadi, kembali lagi yang ke nomor 12. Nah,
kasus curang dalam kuis atau kuis itu dulu punya UTS. Saya beberapa kali masih buat kuis ini. Dalam UTS atau UAS, itu penyebab pertama itu karena kurang percaya diri. Yaitu tadi belum bisa menganalisis atau mencoba suatu penyelesaian masalah sebelumnya. Langsung mengerjakannya di ujian. Pasti akan tidak percaya diri. Meskipun yang dikerjakan, misalkan betul, pasti dia akan ragu. Betul apa enggak ini? Dia nggak bisa punya kepercayaan diri, oh yang saya kerjakan adalah benar. Caranya bagaimana? Nomor 2 tadi. Ini. Nah terus, kasus curang yang kedua penyebabnya apa? Jadi, seingat saya itu punya contoh 3, tapi saya lupa. Nanti ya, kita lihat ya. Jadi, dulu tuh saya pernah dengar ada mahasiswa yang terancam cum laude. Loh, kok terancam? Ya, karena nilainya bagus. Terus dia lulus terus, nilainya bagus. Tapi pada waktu akhir-akhir semester, dia baru ketahuan bagaimana cara dia mengerjakan. Ternyata ceritanya offline ya, bukan online. Pada waktu offline, pada waktu ujian selesai, yang lainnya mengumpulkan, dia tidak mengumpulkan. Tujuannya apa? Dikerjakan sendiri, lagi, otomatis kalau yang lainnya close book, dia jadi open book. Setelah selesai, kerjaannya itu ditaruh kalau di gedung A itu sebelah mana ya? Di lorong lah. Di lorong yang bawah itu, bawahnya tangga, yang dekatnya tangga. Tujuannya apa? Tujuannya dia naruh di situ biar dianggap dosennya menjatuhkan. Biar ditemukan mahasiswa lain, kemudian dikasihkan ke dosennya. Biar dianggap dosennya menjatuhkan. Kira-kira nilainya bagus nggak kira-kira? Siapa yang belum dipanggil ini? Mas Muhammad Izzuddin, kira-kira nilainya bagus nggak Mas? Kok dengan sistem seperti itu? Bagus Pak, tapi ya itu tadi curang. Ya, nilainya bagus. Ada keywordnya tadi, terancam cum laude. Ya, berarti nilainya bagus. Oke, kita keep dulu. Yang pertama, sistem curang seperti itu. Nomor 2, ada pada waktu itu, mungkin ada yang pernah lihat videonya. Jadi, ada mahasiswi kedokteran, ya mungkin karena merasa orang tuanya mampu, punya uang, akhirnya dia pada waktu perkuliahan biasa, dia tidak masuk. Malas-malesan. Pada waktu dapat nilai terakhir keluar, ya bisa sesuai dengan yang diperkirakan, nilainya nggak bagus. Nah, setelah itu, kita baru menyebut oknum ya. Oknum mahasiswi ini, dia mendatangi oknum dosen. Jadi dosennya oknum, mahasiswa atau mahasiswanya pun juga oknum. Maksudnya oknum itu kan perkecualian ya, yang tidak sesuai dengan kaidah aturan atau norma yang berlaku. Jadi tidak patut untuk dicontoh. Dia mendatangi dosennya sambil ngasih amplop, ya untuk amplop aja, dalamnya ada isinya sesuatu. Karena dosennya juga oknum, nilai yang keluar, kira-kira bagus nggak? Ya, sama seperti tadi. Nilainya bagus. Kemudian sekarang, misalkan ya, si calon mahasiswa atau mahasiswi yang nilainya bagus ini tadi, dia pada waktu dia praktek di rumah sakit. Kemudian ada kejadian emergensi, pasien dibawa ke dokter yang tadi, calon dokter tadi. Kira-kira kira-kira hasilnya gimana? Yang belum dipanggil siapa ini? Saya nggak hafal tadi. Mas Sadar, kira-kira hasilnya gimana Mas? Hasilnya nggak meyakinkan sih Pak. Kira-kira happy ending atau bad ending ya? Ya, kira-kira bisa tahu sendiri ya. Bad ending sih Pak kayaknya Pak. Kemungkinan bad ending itu besar dan akan sama seperti misalkan ya, kita kembali lagi ke anak yang tadi yang dia mengerjakan kuis atau ujian atau UTS-nya atau UAS-nya, dia kerjakan, setelah itu dikumpulkan dengan cara dibuang dalam tanda kutip ya. Itu pada waktu dia bekerja,
dia mendapatkan hasil transkripnya bagus, akhirnya dia ditaruh di posisi yang lumayan krusial. Saya tidak menyebutkan masalah gajinya ya. Kita membahas masalah tugasnya. Lumayan krusial. Kira-kira pada waktu ada masalah, misalkan masalah keteknisan, kita contohnya elektro ya. Sebenarnya saya ingin nyari contoh lain. Oke, misalkan ya. Tadi mahasiswanya adalah mahasiswa sipil. Terus kemudian mata kuliahnya semuanya dia dengan sistem yang sama. Kemudian dia mendapatkan tender untuk membangun jembatan. Seperti itu. Kira-kira. Karena dia sebelumnya itu dengan sistem curang, kira-kira dia paham nggak bagaimana cara menghitung materi atau konstruksi jembatan yang bagus? Kira-kira. Apa yang belum ya? Yes. Mas Advan lagi deh. Kira-kira gimana? Kalau misalkan jembatannya itu jadi, kira-kira jembatannya aman nggak? Mungkin nggak aman Pak karena di awal biasanya tidak jujur. Ya. Pembangunan Terima kasih. jembatannya mungkin nggak jujur. Ya, intinya kemungkinan nggak aman. Sama kalau misalkan elektro disuruh bikin kabel transmisi, harusnya misalkan 1000 ampere, dia kasih hanya kabel untuk 100 ampere misalkan. Dia nggak bisa ngitung. Kenapa? Karena sebelumnya open book. Gitu. Dengan dua contoh kasus ini, itu sebenarnya sudah mulai terlihat ya. Pada waktu curang. Saya tambah lagi satu. Ingat saya contohnya. Jadi dulu saya pernah dengar seorang mahasiswi, untungnya bukan elektro, karena saya dapat ceritanya bukan elektro. Itu dia pada waktu dapat nilai jelek dari dosennya, itu dia protes ke dosennya dengan kalimat, "Pak, saya membayar UKT mahal-mahal. Saya membayar UKT mahal, kok nilai saya jelek?" So, itu. Dari 3 contoh ini, itu sebenarnya saya punya kesimpulan. Apa yang terjadi dalam proses pembelajaran ketiga orang ini, sekarang saya mau tanya dulu ya, Mas Abdul Hafiz lagi. Kira-kira pada waktu kuliah, kira-kira mereka bertiga ini tadi, jadi yang satu curang pada waktu ujian, satu curang pada waktu mendapatkan nilai jelek, dan satu protes pada waktu mendapatkan nilai jelek dengan asumsi adalah sudah membayar UKT mahal. Kenapa kok nilainya masih jelek? Ya, kembali ke Mas Abdul Hafiz. Kira-kira yang salahnya di mana nih, Mas? Kalau menurut saya Pak, salahnya dalam proses pencapaiannya itu Pak. Oke, Pencapaian hasilnya. pencapaian, ya, targetnya apa targetnya? Targetnya untuk ngedapatin nilai yang bagus. Oke, terima kasih Mas. Itu keywordnya. Kasus curang dalam kuis atau ujian, penyebabnya yang pertama tadi kurang percaya diri, yang kedua adalah targetnya nilai, bukan ilmu. Kalau target nilai, hampir pasti dia segala cara segala cara dihalalkan gampangnya itu. Mau curang kek, mau nyontek kek, mau ngerepek, mau pakai joki, dihalalkan. Maksudnya apa? Bisa ditempuh. Kenapa? Karena tujuannya adalah nilai, bukan ilmu. Sekarang kita bandingkan kalau misalkan targetnya adalah ilmu. Pada waktu seseorang mahasiswa atau mahasiswi, dia menganggap, sekarang saya mau tanya, UKT dibayar, kan lumayan mahal ya UKT ya? Saya nggak usah tanya berapanya. Nah, saya tidak. Gitu. Makanya nanti kalau misalkan tanya mahal, nanti ada terkutnya, Pak, bantuan Pak, itu susah nanti saya juga. UKT mahal kan ya? Lumayan lah. Iya, lumayan Pak. Cukup mahal. Menurut saya mahal. Apa yang sebenarnya dibayarkan oleh UKT bagi mahasiswa? Apa sebenarnya
arti UKT itu bagi mahasiswa? Apa yang dibeli? Apakah nilai? Bukan ya, kita tadi sudah bukan ya. Apakah ijazah? Dengan bayar UKT pasti dapat ijazah? Belum tentu. Apakah dengan bayar UKT pasti lulus? Belum tentu. UKT itu dibayarkan untuk mahasiswa adalah kesempatan mendapatkan ilmu, bukan jaminan memperoleh nilai atau ijazah. Jadi UKT bayar mahal-mahal itu adalah untuk kesempatan mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmunya bagaimana? Ya, dengan masuk di kelas, mencatat konsep, apa yang disampaikan dosen di kelas itu adalah yang berupa konsep, dan penjelasan itu adalah ilmu. Seperti itu. Jadi membayar UKT itu adalah kesempatan mendapatkan ilmu. Dengan apa? Dengan menerima konsep penjelasan di kelas. Kira-kira lo ya, kira-kira anak elektro yang nggak bayar UKT, terus tiba-tiba ikut kelas, kita ngomong offline lah misalkan. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Nggak bayar UKT, tiba-tiba ikut apa ya, misalkan ikut kalkulus 2, ikut elektronika gitu. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan ya? Defaultnya nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya apa yang dibayar oleh UKT itu adalah kesempatan mendapatkan ilmu. Sehingga jangan sampai bayar UKT mahal-mahal yang tujuannya untuk, yang aslinya adalah untuk kesempatan mendapatkan ilmu itu diturunkan grade-nya. Peringkatnya diturunkan hanya mengejar nilai. Itu sama saja seperti apa ya? Meremehkan nilai UKT. Kenapa? Karena UKT itu kesempatan mendapatkan ilmu yang nilainya tinggi. Jangan direndahkan hanya mendapatkan nilai sebagai target. Seperti itu. Kalau kesempatan merasa UKT itu kesempatan mendapatkan ilmu, maka nomor 1, 2, 4, 5, 7 sampai nomor berapa ini ya? Nomor 9 ini. Ini akan otomatis jalan. Seperti itu. Dan otomatis nanti nomor 12 pun juga tidak sampai terjadi. Kenapa? Karena nomor 2 tadi juga sudah, latihan juga sudah. Seperti itu. Kenapa? Karena targetnya ilmu. Jadi yang nomor 12 ini tadi, saya rangkum ya. Kasus curang itu pertama karena kurang percaya diri. Kenapa? Karena nggak mengerjakan tugas. Contoh, copy paste, mengerjakan langsung sekali di ujian. Pasti akan tidak percaya diri. Yang nomor 2, targetnya nilai, bukan ilmu. Kalau target nilai, semua cara bisa ditempuh. Meskipun baik, cara yang nggak baik pun akan bisa ditempuh. Kalau targetnya ilmu, dia tidak akan, sekarang gini, misalkan lah ya, bukan tidak akan, maksudnya gini, kalau misalkan targetnya ilmu, berarti tidak disuruh masuk terus kuliah, dia akan terus kuliah. Datang terus. Kenapa? Misalkan, saya ngambil nilai UKT paling rendah lah ya, misalkan kita ambil 4 juta misalkan. Semester itu mengambil 20 SKS. Berarti 1 SKS dapat nilai sekitar 200.000. Betul ya, 200.000. Kalau misalkan 1 SKS itu 200.000, nah saya coba hitung. 200.000 pertemuannya itu selain UTS dan UAS kan ada 14. Berarti misalkan 200 dibagi 14 itu ada sekitar 14.000. 14.000 atau oke lah 15.000 gampangnya. Itu kalau 4 juta loh ya, 4 juta. 15.000 per pertemuan per SKS. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah 30 SKS, dalam satu pertemuan itu mahasiswa itu membayar sekitar 45.000. Sekarang bayangkan ilmu yang didapat dalam 3 SKS satu pertemuan. Misalkan kalkulus lah, misalkan. Kalkulus 3 SKS itu kan udah lumayan ya, udah lumayan bikin pusing.
Itu satu kali pertemuan itu bayarnya sekitar 45.000. Bandingkan ya, misalkan 45.000 itu dibawa ke mall. Kira-kira 45.000 dapat apa? Mungkin ada yang es krim cuma 2 biji mungkin seperti itu ya. Betul ya? Saya sih jarang ke mall saya. Ya kira-kira aja. Mungkin ada yang dipakai buat beli teh apa namanya? Teh cup itu mungkin ada yang cuma dapat 2 biji. Kalau yang dibeli modelnya es krim mungkin hanya cuma 1 biji aja. Betul ya? Tolong saya dikoreksi karena saya jarang ke mall. Tapi kira-kira harganya sekitar segitu. Dipakai makan, saya kalau dipakai makan di mall mah cuma dapat gorengan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kelas. Misalkan, silakan dibandingkan pada waktu mendapatkan mata kuliah kalkulus 1 kali pertemuan. Kok pertemuan di situ mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kira-kira loh ya, kira-kira. Ilmu yang bermanfaat dari 1 pertemuan tadi, misalkan pada waktu bekerja, kok bisa digunakan pada waktu kerja tadi? Kira-kira nilainya lebih tinggi dibandingkan apa yang didapatkan ke mall tadi nggak kira-kira? Terserah siapa yang mau ini. Mas Muhammad Izzuddin, kok ke bawah lagi? Kira-kira nilainya gimana mas? Lebih tinggi mana? Dibuat makan yang cuma sekali nggak cukup di mall atau ilmu yang pada waktu bekerja bisa digunakan untuk mencari nafkah? Kira-kira lebih tinggi nilainya yang mana mas? Ilmu yang bisa didapat, karena kalau udah punya ilmunya nanti uangnya itu bisa dicari kapan aja. Tapi kalau cuma sekali ya nggak bisa, udah habis nggak bisa cari lagi pak. Ya, terima kasih mas. Nah itu poinnya. Jadi apa yang dibayar oleh UKT, dibayarkan ke UKT oleh teman-teman itu adalah kesempatan mendapatkan ilmu. Kalau ilmunya yang sudah didapat itu sudah paham, nanti pada waktu kerja, meskipun bisa jadi lupa, tapi kalau paham, pada waktu lupa, review lagi, itu biasanya masih ingat. Maksudnya bisa mengingat. Tapi kalau yang dikejar di kelas itu adalah nilai, ya pasti kemungkinan besar ilmunya nggak dapat. Kalau ilmunya nggak dapat, nilainya saja yang dapat pada waktu kerja nanti, ya bisa jadi nanti pertama awal posisinya tinggi, terus lama-lama posisinya turun, atau malah kalau nggak gitu pecat. Itu. Jadi kalau misalkan targetnya itu nilai, temporer saja. Seperti itu. Hampir sama kayak yang tadi itu, ya hanya bisa dipakai cuma sekali 2 kali aja. Tapi kalau targetnya itu ilmu, itu akan jauh lebih bernilai. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk bukan nyari ya, untuk mencari nafkah. Untuk nafkah dan kawan-kawan. Jadi itu nomor 12, jangan sampai di UTS atau ujian ada yang curang, ketahuan di salah satu, minimal ketahuan kerjasama atau curang di satu nomor, minimumnya 0 di kuis atau ujiannya. Kalau misalkan mau ideal pada waktu kuis UTS atau UAS kok ketahuan curang, itu gugur semua mata kuliah di semester yang sama. Itu idealnya. Ini yang gugur 1 semester ini pada waktu maba kayaknya sudah diberitahu ya. Mestinya itu sudah, mestinya. Pernah dengar nggak itu? Kalau misalkan ada aturan kalau misalkan nyontek atau berbuat curang di satu mata kuliah, maka dia gugur di 1 semester. Mas Komang Gede, pernah dengar nggak? Di poster biasanya. Ya, di poster ya. Ya paling tidak pernah tahu lah, seperti itu. Ini idealnya. Jadi nomor 12 ini meskipun dia terakhir tapi bukan paling last but not least gitu. Terakhir tapi bukan paling kecil fungsinya. Malah ini sebagai kesimpulan semuanya. Jadi jangan sampai ada kasus curang. Kenapa? Ya kasus curang itu indikasinya itu berarti lebih ke arah yang dikejar nilai, bukan ilmu. Emang bayar UKT itu sudah mahal-mahal, orang tuanya nyari
uang ya susah payah menurut saya. Bahkan mungkin ada yang membayar UKT-nya sendiri, itu nyari UKT itu susah. Apa makanya bayar UKT itu sudah mahal, sudah susah, jangan diturunkan grade-nya. Targetnya adalah ilmu, jangan sampai hanya nilai. Oke, untuk kriteria penilaian ini, meskipun dulu sudah pernah ya, mungkin ada yang ingin tanyakan? Semoga aman. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, oke. Ya, ini adalah sistem yang ada di kelas pengajarannya seperti ini. Nah, deskripsi singkat kecerdasan buatan. Mata kuliah kecerdasan buatan ini menjelaskan tentang beberapa konsep algoritma kecerdasan buatan dan implementasinya dalam sistem pengolahan pola, teknik optimasi, dan pendukung keputusan. Jadi, di sini masih belum muncul, belum kelihatan. Jadi di sini keywordnya yang di sini adalah konsep kecerdasan buatan, konsep algoritma kecerdasan buatan. Kalau misalkan dilihat itu kecerdasan buatan itu, artificial intelligence itu banyak sekali. Nanti kita akan membahas, ya paling tidak itulah beberapa konsep dasarnya. Itu. Nah, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah. Tujuannya apa? Jadi setelah mengikuti mata kuliah kecerdasan buatan ini, diharapkan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan algoritma-algoritma pelatihan dan aplikasi dalam neural network, algoritma genetik, and-colony optimization, dan particle swarm optimization. Dan mampu menyusun inferensi dan perhitungan defasifikasi dalam sistem fuzzy. Ini sebenarnya sudah kelihatan, materinya nanti apa aja. Jadi nanti materinya kita ada sistem fuzzy, neural network, genetic algorithm, and colony particle swarm. Kemudian yang kedua, mampu merancang dan melakukan eksperimen beberapa algoritma dalam kecerdasan buatan, juga menganalisis dan menginterpretasikan data masukan. Kalau yang pertama ini tadi mampu menerapkan algoritma dasarnya, nomor 2 ini sudah mulai merancang sendiri. Jadi yang di sini ada algoritma A. Itu gimana? Mampu menerapkan. Jadi diterapkan di kasus ini. Algoritma B bagaimana diterapkan di kasus tertentu. Nomor 2 ini sudah mulai bereksperimen dengan beberapa algoritma dan membuat sendiri, ngerancang seperti itu. Yang nomor 3, mampu menggunakan metode dan bahasa pemrograman tertentu untuk praktek keteknikan dalam kecerdasan buatan. Yang ini nomor 3 terakhir itu pakai programming. Jadi nomor pertama itu tahu apa saja dasarnya. Nomor 2 ini sudah mulai merancang sendiri plus merancang dan mencoba beberapa algoritma. Yang nomor 3 ini dengan pemrograman seperti itu. Tujuan dari mata kuliah kecerdasan buatannya adalah seperti itu. Dan materinya, ini seperti yang tadi sudah disebutkan, dan ada beberapa ini. Seperti itu. Ada sistem fuzzy, jaringan saraf tiruan, genetic algorithm, optimization, and colony optimization, particle swarm optimization, seperti itu. Seperti itu. Ya, sampai sini. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Nah, ini saya mau lihat. Ini masih belum ada. Bentar, saya mau lihat jadul dulu. Oh iya, belum ada yang ulang. Belum masih pertama kali semua ya? Nggak ada yang ulang nih ya? Pertama, Pak. Ya, ini kayaknya pertama 2021, 2022. Gitu.
Oke, mungkin ada yang tanyakan? Ini gimana caranya? Oke, kalau tidak ada sebelum... Bentar, jadwalnya kita sampai jam berapa sih? Jam 4 ya? Mana tadi? Jadwal sampai jam 4. Oh, di guys. Oke, jadwalnya kita sampai jam 4. Ini masih jam 2:35. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah boleh diakhiri? Boleh, Pak. Oke, Boleh, Pak. udah. Oke ya. Bentar, ini untuk kepentingan recording aja, kita tutup dulu ya. Habis ini kita presensi. Ya, kita tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.